Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Ya, pada kesempatan kali ini masih bercerita tentang Kiai Haji Umar Syahid ya, yang mana kemarin beberapa waktu lalu dan beberapa video-video yang sebelumnya ini sudah mengunggah atau menceritakan perjalanan-perjalanannya Simbah Kiai Haji Umar Syahid atau Mbah Umar Tumbu, dari perjalanan ke perjalanan yang sudah dapat kita ambil hikmahnya. Nah, untuk kali ini yang dapat kita ambil dan perjalanannya itu cerita tentang perjalanannya Mbah Umar di yang kelima ya. Jadi yang kelima yaitu Wali Fadlan. Nah, apa sih Wali Fadlan itu? Ceritanya begini. Salah satu perjalanan Mbah Umar yang perlu kita ambil hikmahnya adalah ketika berada di Pondok Pesantren Sumber Gempol Mojokerto. Nah, jadi Mbah Umar yang asli Pacitan juga pernah mondok di Pondok Pesantren Sumber Gempol Mojokerto. Di saat Mbah Umar melepas lelah di tepi jalan, ada seseorang yang menarik perhatian beliau. Simbah melihat orang tersebut dan batin itu dibatin di dalam hati. Ono wong kok ireng udo gede wetenge sak kendang. Nah, bahasa Indonesianya begini. Ada orang kok hitam, telanjang, terus perutnya sekendang. Sekendang itu perutnya besar, ya, jadi besar. Selang beberapa saat, para santri menempati godakan atau kamar santri masing-masing dan tinggal satu godakan yang akan ditempati oleh Mbah Umar. Godakan itu ya mungkin sebuah petak ya. Jadi sebuah petak tempat untuk singgah santri. Ternyata orang tersebut sudah berada di kamar sambil membawa kaca. Jadi orang yang ditemui Mbah Umar tadi itu ternyata sudah berada di kamar itu ya. Jadi sudah di kamar itu dan membawa sebuah kaca. Nah, kok bisa ya sampai di situ ya? Nah, terus seperti ini. Berkaca dan bilang, "Kulo niki mboten tiyang bagus, mboten guanteng." Nah, jadi orang tersebut itu bilang seperti itu. Bahasa Indonesianya, "Saya ini bukan orang bagus, bukan ganteng. Jadi saya ini bukan orang bagus atau bukan orang yang ganteng." Jadi seperti itu. Ucapan tersebut diulang-ulang dan berjam-jam Mbah Umar merasa malu akan yang diucapkan orang tersebut. Dan beliau menyadari kesalahannya lalu minta maaf. Jadi waktu itu kan Mbah Umar waktu melihat orang itu orangnya hitam, terus perutnya besar, jadi seperti itu. Dan akhirnya sudah sampai di dalam kamar santri itu, ternyata sudah di dalam situ, dan si orang yang dibatin Mbah Umar tadi itu ternyata bilang seperti itu, "Saya itu tidak bagus, tidak ganteng." Akhirnya lama-lama Mbah Umar tersinggung, menyadari kesalahannya ini ya. Jadi tersinggung menyadari kesalahannya yang sudah pernah dibatin itu. Padahal Mbah Umar hanya batin waktu itu, tidak diucapkan langsung. Nah, kok bisa orang tersebut yang hitam ya kan, perutnya besar, kok bisa mengetahui Mbah Umar bilang seperti itu di dalam batinnya. Terus ternyata orang tersebut Wali Fadlan. Nah, ini ya, Wali Fadlan yaitu adik dari Kiai Sumber Gempol. Jadi adiknya dari Kiai Sumber Gempol yang ditempati untuk Mbah Umar mondok tersebut. Di tempat tersebut Simbah nyantri selama 2,5 tahun dari tahun 1943
saat Jepang perang dengan Belanda. Jadi waktu Jepang dan Belanda itu berperang pada tahun 1943, Mbah Umar itu mondok di Pondok Pesantren Sumber Gempol Mojokerto. Jadi filosofi yang terkandung di dalamnya adalah jaga hati kita, jangan suka ngerasani atau ngerasani itu merasani di belakang atau membicarakan orang di belakang. Sebagai manusia tidak boleh suudzon kepada orang lain walaupun orang tersebut kelihatannya bukan orang baik. Belum tentu demikian kenyataan sesungguhnya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanannya si Mbah Umar ini tadi, kita sebagai manusia jangan sampai membicarakan orang atau kejelekan orang di belakang kita. Batin saja, dibatin di dalam hati saja sudah tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan. Jadi kalau kita agar kita terhindar dari dosa, terhindar dari gibah dan lain sebagainya, kita jangan sampai hindarilah. Jadi hindarilah dan jangan sampai kita untuk ngerasani atau batin atau membicarakan orang di belakang kita. Walaupun orang itu jelek, tapi kita jeleknya itu kan baru melihat dari kacamata kita sendiri, tidak tahu hatinya bagaimana. Jadi jangan sampai kita langsung menjustifikasi orang itu jelek. Kadang-kadang tampilannya jelek tapi hatinya juga bersih, begitupun juga sebaliknya, tapi tidak semuanya. Maka dari itu kita sebagai manusia yuk benahi diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Sekian, ini cerita perjalanan si Mbah Umar yang dapat kita petik dari perjalanan Mbah Umar ini tadi. Sekian, mudah-mudahan tidak bosan ya untuk mendengarkan cerita si Mbah Umar ini yang disampaikan oleh saya di channel MH Channel ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.